Pemirsa, proses rekapitulasi suara masih terus dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Hingga hari ke-9 pasca pemungutan suara 14 Februari, data suara resmi yang sudah masuk ke KPU tercatat 75,26%. Untuk perolehan suara Pilpres terhitung pada 22 Februari 2024 pukul 23.00 waktu Indonesia. Pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran masih berada di posisi puncak dengan 58,89%. Di peringkat kedua, pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar mengantongi 24,06% suara. Kemudian paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud berada di posisi paling buncit dengan perolehan suara 17,05%. Sementara untuk rekapitulasi suara pemilu legislatif, data yang sudah masuk ke KPU mencapai 62,09%. KPU sudah menerima data dari 511.041 TPS dari total 823.236 TPS yang tersebar di seluruh Indonesia. Lalu bagaimanakah perkembangan proses rekapitulasi suara pemilu di KPU hingga Jumat sore ini? Kita tanyakan langsung kepada reporter kami Ikra Anggana yang saat ini berada di kantor KPU Pusat. Ikra, bagaimana dengan perkembangan rekapitulasi suara hingga sore ini? Baik, selamat sore Sira dan juga pemirsa. Memang proses rekapitulasi pemilu dalam Pilpres 2024 ini masih terus dilakukan. Namun dari pantauan kami memang adanya sedikit tersendat ini proses rekapitulasi dikarenakan di website KPU RI sendiri ini tercatat terakhir KPU RI ini melakukan rekapitulasi suara pada tanggal 22 Februari 2024 tepatnya pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, dan sampai saat ini kami masih menunggu update-nya seperti apa, mengapa proses rekapitulasi suara ini masih belum ada update atau peningkatan lebih lanjut. Namun dari informasi terakhir memang sedikitnya sudah ada 75,26% suara yang sudah masuk di sistem KPU Republik Indonesia. Di antaranya adalah dari 619.579 TPS dari total sekitar ada 823.000 TPS yang ada di seluruh Indonesia. Perolehan suara dari masing-masing paslon saat ini masih diungguli oleh paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang memperoleh suara sebesar 58,89% atau sekitar 65.049.000 lebih suara. Disusul oleh paslon nomor urut 2 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan memperoleh presentasi suara sebesar 24,06% atau sekitar 26.500.000 lebih suara. Dan di posisi juru kunci ini ada paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD yang memperoleh 17,05% atau sekitar 18.833.000 lebih suara. Dari rekapitulasi terakhir dari Pilpres 2024, dan untuk rekapitulasi pemilihan legislatif ini saat ini sudah tercatat 62,09%, di mana 511.141 TPS dari total 823.236 TPS yang ada di seluruh Indonesia. Di mana untuk pemilu legislatif ini sendiri saat ini masih diungguli oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan memperoleh suara sebesar 16,78% atau sekitar 11.837.000 lebih suara, disusul oleh Partai Golkar mendapatkan 15,13%, sekitar 10.672.000 lebih suara, dan di posisi ketiga ada Partai Gerindra yang memperoleh 13,42% atau sekitar 9.467.000 lebih suara. Di mana sampai saat ini sudah ada 9 partai politik yang melenggang, ini sekitar 62% ini akan melenggang ke Senayan. Ada 9 partai politik, di antaranya ada PDI Perjuangan, Partai Golkar,
Gerindra, keempat ada PKB, kelima ada Partai Nasdem, di posisi keenam ada Partai PKS, dan di posisi ketujuh ada Partai Demokrat, di posisi kedelapan ada Partai Amanat Nasional, dan di posisi kesembilan ada Partai Persatuan Pembangunan yang saat ini memperoleh 4,04% suara. Namun kami masih terus menunggu, di mana masih ada 38% rekapitulasi suara lainnya yang masih harus dihitung dari seluruh TPS yang ada di Indonesia untuk mendapatkan kepastian partai-partai mana sajakah yang dapat melenggang ke Senayan dalam Pilpres 2024 ini. Memang saat ini kami sedang menunggu, tepatnya kami sedang berada di Media Center KPU RI untuk menunggu konferensi pers yang akan diselenggarakan oleh KPU RI. Memang di belakang saya ini sudah ada nama-nama seperti Ketua KPU RI Hasyim Asyari dan beberapa anggota komisioner yang bakal hadir dalam konferensi pers hari ini, dan nanti informasinya akan kami update kepada Anda dan pemirsa yang ada di rumah. Untuk sementara saya kembalikan Sira kepada Anda di studio. Ikra Anggana, informasi langsung dari gedung KPU RI. Kita tuh sama-sama tunggu ya nanti konferensi pers yang akan digelar oleh KPU.